Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelas E, yaitu pengumpulan tugas pertemuan 13. Perkenalkan, nama saya Anggi Muhammad Sahril, NIM 182410103021. Ada rekan saya Reka Putri Puspita, NIM 182410103014. Dan ada rekan saya Muhammad Farid Faros C, NIM 212410103067. Pada pertemuan ke-13 ini kita diberi tugas untuk membuat program mencari rute dengan biaya termurah dari titik asal ke titik tujuan. Lanjut. Adapun metode dari tugas ini, yang pertama menggunakan short test path problem. Short path problem adalah sebuah permasalahan untuk menemukan sebuah jalan antara dua vertex di mana weight dari unsur pokok dimanipulasi. Sedangkan shortest path algorithm atau SPA merupakan metode pencarian lintasan terpendek pada sebuah graf tersambung, berarah dan beruntai. Untuk pencarian lintasan terpendek dari sebuah graf tersambung dan berarah dapat digunakan perhitungan secara manual atau dengan melalui komputer. Untuk selanjutnya masuk pada bagian kode program akan dijelaskan oleh rekan saya Reka. Untuk kode program di sini saya akan menjelaskan secara garis besar saja. Yang pertama dilakukan itu adalah membuat atau mengimport mode tag inter atau bisa disebut dengan TK. Selanjutnya yaitu membuat komponen Windows atau Canvas dengan ukuran di situ tertera 5.000 sama 5.000. Nah, dan juga membuat sebuah kanvas tag. Ini loh kanvas di bawahnya ini tag pack. Selanjutnya ada untuk membuat atau menggolongkan input nodes. Itu ada di codingan total nodes sama dengan int atau input hingga ke teks sama dengan string. Itu untuk melakukan yang ada di for i in range itu untuk melakukan perulangan yang dibuat untuk melakukan perulangan secara integer. Selanjutnya untuk node list, untuk pengertian dari kode program node list yang di nomor 9 itu menjelaskan atau untuk menyimpan inputan node ke dalam node tersebut sehingga di dalam perulangan atau dalam for i in range itu nanti akan melakukan perulangan sebanyak node yang dihasilkan. Selanjutnya untuk di bawahnya itu ada source code nodes, itu untuk node dalam inputan dalam kurung itu untuk menerima semua inputan yang diberikan. Itu. Nah, selanjutnya semua inputan yang diberikan itu nanti akan dieksekusi menjadi nilai X dan Y, di mana nilai X ini merupakan indeks yang ke-0 dan nilai yang ke Y ini indeks yang pertama. Lalu di bawahnya itu ada fungsi append yang node list append ini nomor baris ke-14 ini. Di sini akan di list pada fungsi append ini yang akan dimasukkan ke data-data yang akan menghasilkan nilai array yang disebut dengan array 2 dimensi. Selanjutnya langsung pada tahap menggambarkan kanvas pada grid oval. 15-16. Nah, di sini itu akan dikelola inputan selanjutnya atau berikutnya yang
total X-nya untuk memasukkan semua kemungkinan pasangan bobotnya. Jadi di sini itu memasukkan semua nilai kemungkinan yang terjadi dan berpasangan dengan bobotnya. Ngeblur. Nah, selanjutnya masuk ke mengelola dictionary yang terdapat pada kunci awal berupa titik, ya di 48 ring ini berupa titik 0, lalu value-nya adalah kunci dari pasangan tersebut yang value-nya adalah bobot dari nilai itu sendiri. Nah, dari fungsi yang dijelaskan di 48 ring dan yang di sini kan disebut fungsi dictionary. Nah, ini fungsi dictionary ini yang sudah ada akan di sistem ini akan membuat jalur yang terhubung ke awalan, ke start dan end, yang kemudian akan mencari dulu semua kemungkinan yang bisa terjadi, lalu dihitung total cost-nya, lalu disorting, dan itu adalah model algoritma yang kita gunakan saat ini yang dijelaskan oleh Muhammad Anggi Syahril tadi. Mungkin codingan secara garis besarnya dari line 1 hingga 20-an sekian adalah sebagai berikut yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adik. Baik, untuk selanjutnya di sini ada inputan. Jadi inputan ini nantinya akan berisikan inputan dari user atau inputan yang akan diinputkan. Jadi ini nantinya untuk membuat jalur untuk menghubungkan titik yang terpendeknya. Yang pertama untuk start node. Jadi itu berisi inputan lalu dot split. Nah, split ini fungsinya untuk nantinya di txt dan nanti ada komanya. Nah, untuk fungsi split ini nanti akan menghilangkan komanya. Lalu start node itu berisikan indeks ke 0. Nah, selanjutnya untuk finish mode itu berisikan inputan untuk indeks yang ke-1. Nah, selanjutnya untuk membuat rekursifnya kita membuat fungsi depth cari jalur yang berisikan graf awal, akhir, dan juga jalur yang berisikan list kosongan. Nah, untuk yang pertama ada jalur sama dengan jalur plus awal. Nah, ini nantinya akan berjalan jika awal ini itu sama dengan akhirnya. Nah, jika itu sama awal dan akhirnya, maka akan return atau kembali ke jalurnya. Nah, di dalamnya juga ada if, ini jika awal itu not ini adalah fungsi kebalikan. Jika awal itu kebalikannya dari graf, maka akan return ke semua jalurnya. Nah, ada juga cost ini berisi 0. Nah, ulangannya for node in graph awal. If jika node itu kebalikan dari jalur, maka jalur baru sama dengan cari jalur, berisikan graph, node, akhir, dan juga jalur. Nah, ada perulangan lagi for jalur in jalur baru. Semua jalur .append. Nah, semua jalur ini nantinya akan ditambahkan ke jalur baru. Nah, di perulangan ini return itu nanti akan kembali ke semua jalur. Nah, untuk selanjutnya untuk jalur, untuk variabel jalur itu sama dengan cari jalur, add list, start node, dan juga finish node. Yang pertama untuk perulangan for in jalur cost-nya sama dengan 0. Di dalamnya juga ada perulangan lagi for j in range length, ini panjang increment atau perulangan hanya di min 1. Cost lebih tambah sama dengan add list increment i, increment j, increment i, lalu increment j ditambah 1. I increment yang i nantinya akan ditambahkan cost. Nah, ini tambahkan 0. Selanjutnya untuk jalur terpendeknya menggunakan jalur sama dengan shorted, ini untuk memendekkan. Lalu jalur k lambda x min 1 print, artinya akan mengeprint jalur pendek. Jalur pendek itu jalur lalu indeks yang ke 0 dan juga min 1 dengan total cost itu jalur
indeks ke 0 dan indeks ke -1. Nah, selanjutnya ada perulangan lagi for i in jalur i dot pop. Ini untuk menambahkan untuk ketaktornya. For i in range len jalur. Lalu for j in range len jalur increment i. Jalur i j sama dengan not list jalur increment dan juga increment j. Result ini ada akhirnya itu sama dengan jalur indeks ke 0. Selanjutnya untuk membuat line atau garisnya, membuat ulangan for i in range len jalur, for j in range len ini panjangnya jalur increment -1. Nah, lalu untuk membuat jalurnya atau membuat talinya itu menggunakan canvas.gridLine jalur dan seterusnya, dan juga fill ini untuk mewarnai. Jadi untuk jalurnya maka diwarnai dengan red atau merah. Ini pun juga bisa diganti dengan warna yang lainnya. Begitupun dengan yang di bawah, ini juga sama. Window.mainLoop ini untuk meloop atau merun semua programnya. Nah, untuk demonstrasinya saya menggunakan CMD. Untuk yang pertama, saya telah memilih foldernya, kita tinggal merunnya. Jadi, untuk bahannya saya menggunakan .py, itu kurang dari T1 untuk test case yang pertama. Nah, jika kita merun maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, untuk yang kedua, bentar, OT2, txt, hasilnya, nah ini itu untuk jalur pendeknya, maka hasilnya sebagaimana gambar ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mas Anggi. Baiklah, demikian presentasi tugas dari pertemuan 13 dari kelompok kami. Apabila ada sedikit kekurangan atau kesalahan, mohon dimaklumi karena kita juga sama-sama belajar di sini. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.